Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya ya, watchlist saham saya untuk trading tanggal 1 Desember 2025. Disclaimer, kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli jual, jadi ya teman-teman harus mengerti bahwa keputusan beli dan keputusan jual itu sepenuhnya ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan penting untuk selalu objektif ya teman-teman. Jadi kita itu trading saham yang saya share di sini itu adalah saham-saham yang berdasarkan hasil analisa transaksi menarik. Yang mana analisa transaksi itu bisa kita katakan menarik ketika transaksi sudah terjadi gitu ya, dan itu sama sekali tidak 100% akan terreflek dengan kondisi marketnya besok. Jadi ya makanya nanti saya coba jelasin studi kasusnya BBYB ya teman-teman, studi kasusnya BBYB. Ya intinya saya mau sampaikan bahwa tidak ada kepastian saham yang saya info itu akan naik. Jadi ya makanya teman-teman harus mengerti itu dan bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Untuk besok tanggal 1 Desember saya punya 4 saham ya. Ini saham properti CBDK BKSL, 1-2-nya adalah saham-saham yang punya korelasi dengan masih saham-sahamnya Bapak Happy Hapsoro ya. Sebenarnya saya lebih prefer ke Ratu sih, cuman udah malah kena suspend gitu ya. Bufa juga masih suspend. Ya jadi seperti itu, cuman by the way saya masih akan tetap pantau juga sih si Ratu ya. By the way seperti itu. Oke, langsung aja oke, sebelum masuk ke pembahasannya saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Ibu yang sudah traktir saya kopi. Udah cukup banyak nih yang traktir saya kopi. Saya tarik data dari tanggal 27 ya pagi-pagi nih yang kemarin itu ya. Jadi pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Agamdo. Ya Bapak Agamdo, terima kasih Pak. Lalu ada Bapak Rizky Rama 6913 ya, Bapak Rizky Rama, thank you. Lalu ada Bapak Sony Kustanto, ada Bapak Fauzi TXVII ya, Bapak Fauz TXVII. Lalu ada Bapak Fikri PNG 31, ada Bapak Bobby Sutrisna, Bapak Bobby Sutrisna. Lalu ada Bapak Alimuddin Mansyu ya, Bapak Alimuddin Mansyu. Lalu ada Bapak Lukman Arkan. Lalu ada Bapak Agamdo. Wah, Bapak Agamdo 2 kali nih traktir saya kopi, cuannya tebel kayaknya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah traktir saya kopi. Semoga nanti cuannya makin banyak lah ya di market gitu ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya saya mau sedikit konfirmasi aja sih studi kasus ya sama saham BBYB. Kenapa? Karena saham BBYB ini saya mention di tanggal 28 November ya. Jadi saya mention nge-WL 2 saham, Ratu sama BBYB. Ratunya ini kena suspend, BBYB-nya malah ambrol. Oke. Nih ya, Ratunya masih suspend. Dan besok gimana nih Bang Ratu dipantau? Saya pribadi sih saham-sahamnya Pak Happy Hapsoro lah yang punya relate sama beliau, saya masih akan semua saya pantau sih gitu ya. Jadi Ratunya ini waktu itu suspend dan fokus ke BBYB. Jadi saya waktu juga kemarin trading saya fokus ke saham BBYB. Cuma ternyata BBYB ini minus 12%. Wow. Nah ini saya mau jelasin ke teman-teman sedikit analisa transaksinya. Jadi di hari Jumat tanggal 28 ternyata AK Foreign ini ngeguyur si BBYB dengan total net sell lotnya itu 1,1 juta lot. Oke, sell average di 468, 1 juta lot ngeguyur. Dan ini buyer dari foreign ini kecil-kecil dan yang nampungin adalah retail. Secara mengejutkan yang nampungin adalah retail. Wah ini jelek dong, kan kenapa kalau jelek kenapa kemarin di-mention? Ya jujur teman-teman saya juga nggak ngerti, makanya saya di awal saya sampaikan tadi bahwa saham yang saya jadikan watchlist adalah saham yang berdasarkan hasil analisa transaksi menarik, yang mana hasil analisa transaksi itu didapat dianalisa setelah marketnya close gitu ya, dan itu untuk referensi saya untuk besoknya. Dan ya nggak selalu 100% saham yang kemarin yang menarik besoknya akan menarik lagi, makanya saya penting selalu ulang untuk teman-teman tetap objektif gitu ya. Mudah-mudahan nih ngerti nih apa yang saya sampaikan. Kalau nggak ngerti ya sama lah, saya juga kadang nggak ngerti sih sama yang saya omongin.
Santai aja ya. Jadi ini saya mau sampaikan ada tanggal 27 nih data transaksinya oke. Siapa bayarnya CC? CC-nya siapa? CC-nya retail kali nih? Bukan, CC-nya foreign. Ini retail nggak? Dia beli 766.000 lot. Ya jadi saya asumsikan dia CC belinya 766.000 lot dan dia foreign. Apakah dia retail? Bukan. Sudah jelas. Lihat di domestiknya gimana tanggal 27. Di tanggal 27 domestiknya ini mostly ya XLXC di sini saya asumsikan sebagai broker retail. Artinya bagus apa jelek? Bagus. Dan di sini bayarnya juga ada MGCP. Nah, kalau teman-teman ngerti di saham-saham yang lagi nge-hype, yang lagi ada momentumnya, kebanyakan saya perhatikan MG sama CP itu nggak pernah absen, teman-teman. Jadi saya bisa kategorikan pelaku pasar di balik broker MG sama CP ini salah satu smart trader lah ya, smart trader atau retail big player mungkin ya, saya bisa asumsikan seperti itu. Dan ya dari secara keseluruhan tanggal 27 gimana? Tanggal 27 menarik. Terus kenapa kok di tanggal 28-nya malah dia minus 12%? Ya ini makanya yang sering saya ulang, suka ada surprise factor. Oke, lalu gimana nih Bang kalau trading kayak gini? Jadinya susah dong ya. Memang trading itu selalu punya seninya tersendiri ya teman-teman. Ini di grup Valburi saya, di grup KB Valburi, nasabah KB Valburi undersell saya juga jelasin ya teman-teman. Di sini saya info juga, wah nih saya share juga ya sama teman-teman bahwa di BBYB ya juga saya CL saya 3,74%. Saya buy-nya saya tuh di 535. Nih di sini. Nah, tuh di sini pucuk. Lalu saya CL-nya di berapa? CL-nya di 512. 515 ya, 515. Nah, di sini buy-nya CL-nya di sini. Tuh, di sini. Loh kenapa kenapa CL? Karena ini udah jelas di satu candle ini turunnya itu waktu market jalan di menit kedua itu turunnya langsung drastis banget teman-teman. Dia hajar beberapa papan, siram beberapa papan bid ya. Jadi wah itu udah langsung jadi sinyal alert bahaya buat saya, langsung saya cut loss. Dan akhirnya ya saya cut loss hari itu 3,7% dari saham BBYB. Ya, dan di kolom komentar teman-teman saya dapat komentar kalau Bang gimana BBYB masih bagus nggak? Saya udah minus 15% nih. Wah saya langsung lemes tuh teman-teman. Ya karena berarti dia pendekatan tradingnya tuh masih jauh banget salah ya. Salah banget karena ya kalau 15% berarti saya asumsikan dia beli bener-bener di pucuk tuh. Ya kalau 15% dia berarti belinya bener-bener di pucuk dan nggak cut loss. Dan ini tuh untuk ukuran trading menurut saya ya tipikal yang kayak gini nggak akan sustain sih di market. Karena di market itu ada namanya asymmetrical risk ya, buat teman-teman yang belum tahu bisa googling nanti cari tahu aja. Di sini di grup saya juga saya share ya, nggak apa-apa ya saya sambil sharing. Saya di BBYB minus 3,7%. Ini 3,7% karena ya saya kelewat ya, diguyurnya waktu itu 2 papan kalau nggak salah. Makanya saya ya udah termasuk terlambat ya, makanya hampir 4%. Tapi buat studi kasus saja ke teman-teman, tadi saya mention asymmetrical risk ya. Jadi di tanggal sebelumnya ya, di tanggal 27 itu saya cuan dari saham Raja itu 25%, 25,6%. Oke. Jadi makanya saya sampaikan ke teman-teman ya di grup nasabah saya. Jadi asymmetrical risk itu jadi ketika kita sahamnya kita minus, kita tuh nggak usah takut kalau misalnya CL-nya 4% gitu. Ya CL aja, nanti suatu saat ketika kita dapat satu saham yang bisa naiknya kencang, contoh kasus saya ini Raja ya. Kemarin-kemarinnya ada Ratu dan juga Mora itu yang cuannya lumayan tebal. Mora tuh saya dapat 50%. Nah, itu si cut loss ini akan nutup gitu ya. Jadi even kalau seandainya kita sekali dapat Raja 25%, kalau BBYB CL-nya 4%, itu artinya even kita dapat loss strike 5 kali aja itu kita masih porto kita masih positif 5% ya. Kalau seandainya size entry kita selalu sama ya. Jadi inilah yang saya bilang banyak dari teman-teman belum mengerti itu gitu ya. Jadi cut loss itu kayak jadi hal yang tabu gitu. Jadi sayang-sayang nanti besok kayaknya pasti naik lagi sih gitu ya. Cuma ya terserah aja sih, saya cuma mau menyampaikan bahwa kalau teman-teman nggak jaga risknya selama di trading, resikonya bisa ngeri teman-teman. Makanya jumlah persentase orang yang berhasil konsisten di trading itu sedikit ya karena alasannya secara psikologis ya. Manusia itu memang nggak mau rugi gitu. Jadi makanya dia kalau misalnya cuan itu 3% di TP gitu ya, kalau loss 20% di hold. Dan sayangnya mindset
normal manusia yang seperti itu kalau terus dipertahankan di trading, ya pasti boncos sih. Saya kasih saham misalnya 4, wah ini kena teman-teman PSKT atau Mina. Contoh PSKT lah, teman-teman beli di open, beli banyak gitu ya, atau sahamnya ARA gitu ya. Mungkin teman-teman cuan. Ya mungkin teman-teman cuan, tapi tinggal tunggu waktu aja, market bakal ambil balik teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngejaga risknya. Again ya, saya cuma ngingetin aja sih. Jadi contoh saya di BBYB CL 4% ya nggak apa-apa, nanti ketemu modelan raja atau nanti besok-besok ketemu saham apa yang bisa kasih reward jauh lebih besar dari risk yang saya pertaruhkan, ya end of month-nya portonya tetap tumbuh. Ya, itu aja sih saya mau sampaikan ke teman-teman. Dan jujur ini saham BBYB value transaksi hariannya 95 miliar, bahkan harta saya aja nggak ada segitu gitu ya. Jadi ya jujur aja sih saya bukan jadi mover di saham ini, dan saya juga nggak bisa kontrol, saya nggak bisa pastiin BBYB akan bergerak seperti apa ketika saya informasikan. Tapi satu hal yang bisa saya kontrol adalah risknya saya. Jadi ketika sahamnya udah nggak sesuai, saya cut, saya buang. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya, sedikit apa ya sharing ya, tausiah, whatever it is lah. Itu aja sih ke teman-teman. Sama satu lagi nih, lagi rame informasi bahwa ada sekuritas yang ya, si nasabah salah satu sekuritas itu duitnya dipakai untuk beli saham yang nggak liquid gitu ya. Dan ya ini lagi rame lah ya, saya nggak usah bahas. Cuman ya intinya saya mau sampaikan bahwa ya pilihlah sekuritas yang proven gitu ya, yang banyak kasus berulang-ulang terjadi tuh ya jangan banyak-banyak di situ lah sih, saran saya sih seperti itu, karena resikonya itu tinggi gitu ya. Jadi ya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nyaman sama fiturnya tapi itu nggak secure sih, menurut saya nggak worth it ya. Ini saya sebenarnya nggak mau bahas itu, kan saya pikir ini cukup penting juga. Teman-teman cari aja beritanya dengan clue ini aja nih. Ya, saya pikir hati-hati. Capek-capek kita cari trading, cari cuan tuh susah teman-teman. Menurut saya ya, nggak tahu kalau teman-teman gampang. Kalau menurut saya cari trading tuh stres, full of stress. Jadi kalau sampai duitnya hilang begitu ya, gitulah ya. Sama buat teman-teman usahain pakai dananya itu jangan dana uang panas gitu ya, jangan uang yang biasa dipakai untuk bulanan gitu ya. By the way, videonya jadi terlalu lama, langsung aja. sorry banget. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Kalau teman-teman suka gitu sama yang saya sampaikan, tolong tulis di kolom komentar ya. Atau saya terlalu kebanyakan ngocehnya, tulis juga di kolom komentar. Masukan-masukan itu tuh berharga buat saya, karena saya tuh selalu nemu kondisi ketika saham yang saya info itu merah, itu banyak banget yang komen. Banyak banget. Wah ini saham ini gimana bang? Wah ini minus bang? Wah ini gimana bang? Tapi giliran sahamnya ARA, gak ada tuh yang komen bilang makasih aja, enggak. Ini jujur curhatan hati saya, makanya saya sedikit tekenin di awal ya, karena biasanya kan 5-6 menit awal video saya tuh ditonton banget gitu ya. Setelahnya biasanya nggak ditonton. But itulah ya, mudah-mudahan sih ya bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya nggak apa-apa, jangan nonton konten saya pun nggak apa-apa. Pilih cari yang kasih ikut grup premium, Pertalite, Pertamax Turbo juga boleh. Yang lain saya sih nggak jualan kayak gitu. Di saya cuman jualannya ya YouTube membership, dan YouTube membership pun hanya 20.000 satu bulan. 20.000 satu bulan itu ya menurut saya sih acceptable banget sih. Tapi nggak tahu ya, teman-teman terserah. Teman-teman yang nilai gitu ya, jangan saya yang nilai. Nanti saya kasih nilainya over. Ya, yang pertama yang saya mention PSKT. Kenapa PSKT? PSKT berdasarkan informasi di keterbukaan, ada beberapa nama besar yang menurut saya cukup bisa kita follow di PSKT ini. Sambil minum ya teman-teman. Yang pertama itu ada Trajective Mitra Indonesia ya. Trajective Mitra Indonesia dia pakai broker AZ, lalu ada basis utama Prima, dia pakai NI, dan ya seperti itu. Nah, kalau saya sedikit googling gitu ya, saya coba googling ini, nama-nama ini, basis utama Prima ini adalah afiliasi perusahaan investasi konstruksi yang dimiliki oleh salah satunya Bapak Happy Hapsoro. Jadi ini jadi salah satu good sign menurut saya ya. Yang selanjutnya adalah data transaksinya juga ini price actionnya gitu ya, bukan Broksum. Price actionnya juga menurut saya menarik si PSKT ini pasca dia open dari suspend ya. Ini ini ya. Kemarin tanggal 28 November ini saham akhirnya lock ARA ya.
Ini top buyer satunya AZ. Saya jadi mencoba mengkait-kaitkan siapa AZ di sini, tapi ini insidernya Stockbit entah karena belum update atau sudah update. Ya mungkin ini adalah Trajektif Mitra Indonesia ya. Saya nggak tahu nih. Ini mungkin balik lagi ya. Jadi siapapun orang di balik AZ, ya saya berasumsi dia bukan retail. Oke, saya berasumsi dia bukan retail. Jadi ya tinggal kita lihat aja price action lanjutannya PSKT ini menurut saya ini dimiliki sama tokoh yang sekarang beberapa sahamnya itu terbang-terbangan. Bahkan menurut saya 1 bulan terakhir kalau nggak main di saham itu ya mungkin cari cuannya agak cenderung susah menurut saya ya. Yang kedua itu Mina. Mina ini juga sahamnya beliau ya. Mina ini juga sahamnya beliau. Yang nggak usah bahas ke situ, kita langsung ke price actionnya aja. Ini sebenarnya saham Mina ini kemarin ya ini kurang begitu menarik sih menurut saya ya. Tuh tanggal 27. Ya cenderung so-so aja. Cuma ternyata Ratu disuspend, Bufa masih suspend. Raja juga udah gerak duluan ya, udah tinggi ya. Jadi ternyata yang dimainin ini adalah Mina. Saya jadi balik lagi berasumsi ya. Ini kan retail ya. Saya balik lagi berasumsi. Nah di tanggal 28. Nah ini ada AK sama XA yang melakukan beli besar. AK-nya ini AK foreign. Ini terreflect ya dari chartnya Stockbit net foreign buy sell. Jadi ya menurut saya si Mina ini sangat-sangat layak untuk di watchlist gitu ya. Sangat-sangat layak untuk di watchlist. Terus kalau teman-teman nanya gimana saham-saham Pak Happy Hapsoro yang lain gitu ya, Pak HH yang lain. Kayak Raja gimana? Raja sendiri saya udah TP ya. Nanti saya mau coba lihat-lihat lagi. Saya pikir ya ini udah target sih, posisinya udah nggak enak kalau entry di sini, risknya ini mesti dia sideways dulu gitu ya menurut saya. Lalu Ratu kan suspend, biasanya kalau saham open suspend itu cenderungnya merah, tapi ya bisa jadi juga case-nya kayak NRCA. Bisa jadi ketika open saham Ratu itu besok, ini kan harusnya Ratu itu suspend 1 ya. Kalau saya nggak salah, kemarin saya salah di Bufa, ternyata Bufa itu suspendnya udah suspend berapa itu ya? Suspend 3 kali ya. Gitu ya. Jadi Ratu ini bisa jadi kayak case-nya NRCA. Jadi kalau bisa misalnya besok teman-teman pantau Ratu dan ketika open dia naik, saran saya sih jangan hold karena ada potensi dia kena suspend 2 gitu ya. Suspend 2 masuk FCA. Nah, ini tadinya Bufa saya pikir hanya kena suspend 1 karena udah balik reset. Ini kan dia kena suspend 2 ya. Suspend 2 itu kena 1 minggu suspend lalu dia masuk ke FCA. Naik 10%, turun 10%, ya kurang lebih 10%. Dan akhirnya nih, sorry saya nggak punya tanggalnya, tapi akhirnya dia keluar dari FCA dan udah normal transaksinya, ini kembali kena suspend. Berarti kalau saya nggak salah ini suspend ketiga, dan kalau suspend ketiga itu jangka waktunya ini lebih lama ya teman-teman, jangka waktunya lebih lama. Tapi ya seperti itu aja lah ya intinya. Yang ketiga dan keempat ini saham-saham dari sektor properti, ada BKSL sama CBDK. Nah, yang pertama saham properti ini adalah BKSL ya. Secara posisi BKSL ini sudah break, dia punya resist. Oke, saya asumsikan resistnya di 150-an. Dan kemarin hari Jumat ini udah di break. Walaupun ada upper week ya, ini saya biasanya kurang begitu suka. Cuma ada pengecualiannya sih yang menurut saya bisa dikecualikan, yaitu volume. Ya. Volume, teman-teman perhatiin volumenya. Volume yang terjadi ini besar sekali teman-teman. Dan biasanya kalau saham mau perform, mau manggung, mau ada momentumnya, itu selalu cirinya spike volume. Oke, 2 candle terakhir ini volumenya gede juga, dan hari Jumat kemarin volumenya lebih gede. Jadi saya bisa asumsikan walaupun ada upper week di sini, saya bisa asumsikan mudah-mudahan bener besok dia akan lanjut si BKSL. Oke. Data transaksinya sih ya cenderung oke lah menurut saya ya. Ini memang LG buangnya lumayan banyak, 648, tapi ditampung sama ZP. LG sama ZP ini asumsi saya bukan retail ya. Saya pokoknya fokus saya kalau saya nge-WL saham itu, saya paling gak suka kalau saham itu digerakin sama retail. Karena biasanya gak kompak, paling ada grup ya yang nge-mention satu saham terus sahamnya bisa naik, dan bisa sih cari cuan di situ. Cuma ya menurut saya nggak clear gitu ya. Saya lebih suka saham-saham yang clear. Yang ketiga ini ada CBDK. Nah CBDK nih algoritma Stockbit mengatakan small distribution bang. Apa masih menarik? Ya menurut saya masih menarik. Karena again volume. Saya terus ulang-ulang nih ke teman-teman. Posisinya di resist. Ya breakout. Ini resist ini di break.
targetnya ke berapa? Kalau secara teknikal target lanjutannya itu berdasarkan data tanggal 13 Februari ini mungkin ke area 8.300. Yang mana kalau ke area 8.300-an dari closing kemarin itu kurang lebih berapa tuh? 6%-an ya. Ya harapan saya sih, besar harapan saya ini pasti ke break sih 8.300 resist ini ya. 8.000 sini, sorry. 8.300 ini, dan ya mudah-mudahan sih dia bisa break, dia punya all time high gitu ya. Kenapa? Karena volumenya ini udah ngedukung sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi untuk watchlist besok saya ada PSKT, Mina, CBDK, dan juga BKSL ya. Itu aja, kayaknya videonya udah panjang banget gara-gara cerita-cerita soal BBYB. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau teman-teman merasa videonya kepanjangan, atau ada teman-teman pertanyaan, atau ada teman-teman saran, atau teman-teman masukan, boleh tulis di kolom komentar ya. Saya akan open banget untuk masukan buat saya lebih baik ke depannya ya. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you, thank you, thank you, thank you.